Oke, di pertemuan kedua kali ini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Indonesia. Kita akan membahas beberapa kerajaan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan yang bercorak agama Hindu yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia kerajaan yang salah satunya yang bercorak agama Hindu itu adalah Kerajaan Kutai. Dan Kerajaan Kutai ini menjadi salah satu bukti sejarah dari kerajaan yang bercorak Hindu tertua yang berada di Indonesia. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang telah ada sejak abad keempat. Kerajaan ini berada di Muara Kamang, tentunya yang ada di Indonesia. Letak spesifiknya berada di Pulau Kalimantan. Kerajaan ini adalah di bagian hulu Sungai Mahakam. Nama Kerajaan Kutai ini sendiri diberikan oleh para ahli yang mengambil dari nama tempat pertama kali ditemukannya prasasti tersebut. Berdirinya Kerajaan Kutai memiliki raja-raja, antara lain Maharaja Kudungga, Maharaja Asmawarman, dan yang terakhir Maharaja Mulawarman. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti yang telah ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yaitu Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kedukan Bukit, dan Prasasti sebagainya. Dan yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu maharajaan bahari yang terbesar dan pernah ada di Pulau Sumatera. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Nusantara karena memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Jika dilihat dari peta kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, ya dimulai dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan hingga ke Jawa Tengah. Dan dalam bahasa Sanskerta, Kerajaan Sriwijaya ini memiliki arti cahaya atau gemilang dan kejayaan serta kemenangan jika ditelaah memiliki makna kemenangan yang gemilang. Dan juga ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, antara lain salah satu sumber Sriwijaya adalah prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di sekitar Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula beberapa prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa bahkan mancanegara. Berikut adalah salah satu penemuan prasasti Kerajaan Sriwijaya, antara lain Prasasti Kedukan Bukit, dan juga Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Talaga Batu. Yang selanjutnya Kerajaan Tarumanegara, di mana kerajaan ini adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah berkuasa di kawasan barat dari Pulau Jawa dan masa kekuasaannya kisaran abad keempat dan abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah salah satu kerajaan tertua yang bercorak agama Hindu yang ada di Indonesia dan memiliki banyak bukti peninggalan sejarah di Indonesia. Dalam sebuah catatan disebutkan jika ada banyak sekali sejarah dan peninggalan berupa artefak yang menandakan keberadaan kerajaan ini yang ada di sekitaran dari lokasinya. Dalam peninggalannya juga disebutkan jika Kerajaan Tarumanegara sebenarnya adalah salah satu kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Nah, untuk nama Tarumanegara itu sendiri sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Nah, untuk nama Tarumanegara sendiri berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara, di mana untuk Taruma memiliki arti nama sungai,
yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan untuk nama negara adalah kerajaan atau negara. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana Sungai Muara Citarum itu telah ditemukan sebuah peninggalan berupa candi. Dan candi ini dinamakan Candi Batu Jaya dan Candi Cibuaya. Jika candi-candi tersebut adalah dua bukti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holling adalah kerajaan yang diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga itu sendiri berada di Jawa Tengah, antara lain kota Jepara dan Pekalongan. Jepara dikatakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Kalingga sebab terdapat tempat bernama Keling. Dan sedangkan kawasan Pekalongan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Kalingga karena kerajaan ini dibangun di Pekalongan yang merupakan tempat pelabuhan kuno. Bahkan nama kota ini juga terkait dengan nama Kalingga, yakni Pekalingan. Jadi Kalingga pun dianggap sebagai nenek moyang kerajaan Mataram kuno. Catatan sejarah terkait kerajaan Kalingga itu bisa dikatakan sangat terbatas. Catatan sejarah pengembara dari zaman dinasti Tang dan It Tising menjadi rujukan utamanya. Selain para ahli mengungkapkan keberadaan kerajaan ini dari berbagai peninggalan, antara lain seperti prasasti, arca, dan candi. Salah satu peninggalan dari kerajaan Kalingga itu sendiri antara lain prasasti Tukmas, prasasti Sojomerto, prasasti Upit, dan juga candi Angin, candi Burgah. Nah, inilah sekilas tentang kerajaan Kalingga. Berbagai peninggalan kerajaan ini sudah dipastikan harus dijaga dengan baik, sehingga generasi muda tetap bisa mengenal dan mempelajari keberadaan kerajaan Kalingga tersebut. Dan yang selanjutnya, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan Sunda yang berada di Pulau Jawa, di mana wilayah tersebut terletak di Sungai Citarum dan ada juga di sebelah baratnya. Dan lokasinya juga sangat dekat dengan Sungai Ciserayu serta sebelah timur dari Cipamal. Dan kerajaan ini adalah kerajaan penerus dari kerajaan Kendar, yang mana bahwasanya dari kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang bisa menguasai Nusantara. Selain itu, kerajaan ini juga dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan negara Kartagama, kekuasaan dari kerajaan Majapahit sendiri dimulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan sampai ke Indonesia Timur. Walaupun sebenarnya kekuasaannya di wilayah timur masih sangat diperdebatkan. Itulah beberapa kerajaan peninggalan dari agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Untuk kerajaan-kerajaan tersebut, bila mana masih kurang, kalian bisa searching aja lah di Google, biar lebih wawasan kalian juga lebih banyak. Dan juga masih banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Itulah sekilas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak agama Hindu-Buddha. Cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.